Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Senin 18 Agustus 2025. Mari Bapak Ibu kita sejenak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami mengerti apa maksud firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini adalah ujilah. Ujilah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam dunia yang semakin terbuka terhadap berbagai pengaruh rohani dan ajaran, kita sebagai orang percaya senantiasa diingatkan untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Rasul Yohanes membuka bagian ini dengan sebuah peringatan penting, yaitu janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Ini dengan tegas menunjukkan bagi kita untuk hidup dengan sikap kritis rohani, karena tidak semua yang mengatasnamakan kebenaran berasal dari Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan menyebarkan agama yang menyesatkan umat Tuhan dari kebenaran Injil. Melalui teks kita pada pagi hari ini memberi pengajaran kepada kita dalam menguji roh adalah pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus. Roh yang berasal dari Allah akan mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya mengakui kemanusiaan dan keilahiannya secara utuh. Sebaliknya, roh yang tidak mengakui kebenaran ini adalah roh penyesat, bahkan roh Antikristus yang bertentangan dengan iman sejati. Yohanes menegaskan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu gentar karena roh yang ada di dalam kita
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini memberi kita kekuatan dan kepekaan untuk membedakan mana ajaran yang sejati dan mana ajaran yang menyesatkan. Dunia cenderung menerima suara-suara yang cocok dengan keinginan mereka, tetapi orang yang berasal dari Allah akan selalu tertarik dan tunduk pada kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk hidup dalam kewaspadaan rohani. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi pendengar atau pengikut pasif, tetapi untuk aktif menguji setiap ajaran, suara, dan pengaruh-pengaruh yang masuk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus adalah penuntun utama kita dalam membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mari terus membangun hidup yang berakar pada kebenaran, sehingga kita tidak mudah disesatkan, tetapi tetap berjalan dalam terang Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu di pagi yang indah ini Tuhan telah kami dengar. Kami percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan membaharui hidup kami. Kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan dalam keberadaan hidup mereka, dalam menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Berdoa bagi yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Oleh kuasa Tuhan, mereka boleh kembali pulih, mereka boleh kembali sehat untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka senantiasa. Berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkati, diberi kekuatan kesehatan yang baik, biarlah mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita, dan semuanya itu bukan untuk kemuliaan pribadi kami, namun hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Berkati orang tua, ayah ibu, berkati anak-anak, berkati oma opa atau kakek nenek dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Segala usaha rencana pekerjaan kami, harapan-harapan dan cita-cita kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkara di dalam semuanya itu, dan Tuhan yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Sepanjang kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berawal pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.